Ya, saat ini ada fenomena baru yang terjadi di industri perbankan. Kalau dulu bank ini berlomba-lomba untuk ekspansi dengan membuka kantor cabang untuk lebih dekat lagi dengan nasabahnya, kini para nasabah ini justru malah semakin malas untuk datang ke bank atau ke kantor cabang. Fenomena ini didorong dengan adanya perkembangan terutama di teknologi digital dan perkembangan teknologi digital yang sangat pesat ini membuat perbankan mulai beralih untuk mengembangkan layanan perbankan dengan sentuhan digital. Seperti apa tren perbankan digital di tanah air dan seperti apa juga dampaknya terhadap bank-bank yang ada saat ini? Saya bahas untuk Anda di Laba Tebal karena transaksi digital. Ya, pertama saya ingin mengajak Anda untuk melihat seperti apa sebenarnya tren secara keseluruhan dari transaksi digital saat ini. Ini mengacu kepada data Statista di mana jumlah transaksi digital atau transaksi yang dilakukan secara online ini meningkat pesat setiap tahunnya. Di mana sepanjang tahun 2020 ini saja transaksi keuangan secara digital ini sudah mencapai 35,51 miliar dolar Amerika Serikat atau naik angka ini sebesar 25,5% secara year on year. Dan dari jumlah penggunanya ini juga semakin meningkat di mana setengah dari penduduk Indonesia yaitu 129,9 juta orang saat ini sudah menggunakan atau bertransaksi secara digital apapun itu bentuknya. Artinya ini menggambarkan bahwa semakin banyak orang Indonesia yang melek internet dan semakin banyak juga yang makin jago begitu ya beralih dari transaksi konvensional ke digital karena memang patut kita ketahui kalau zaman sekarang ini nggak pernah transfer uang secara online atau nggak pernah beli barang secara online di e-commerce pasti kita dibilang gaptek begitu ya. Dan studi ini juga didukung oleh McKinsey yang mengatakan bahwa 55% dari nasabah perbankan di negara kita ini juga tidak harus lagi datang ke cabang dan lebih memilih online banking saja saat ini yaitu di 55%, bahkan 50% mengatakan bahwa mereka ini nggak masalah kalau harus pindah ke bank yang 100% transaksinya dilakukan secara virtual atau secara online saja begitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa mungkin kebiasaan bertransaksi di bank secara langsung ini sudah berubah saat ini begitu ya seiring dengan perkembangan digitalisasi di negara kita. Tapi ada dampaknya dari kita semua yang saat ini lebih memilih online banking di mana cabang perbankan ternyata berkurang drastis dari tahun ke tahun. Seperti apa pengurangannya? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, ini kami paparkan kepada Anda datanya kalau kita mengutip dari Otoritas Jasa Keuangan di mana pada tahun 2016 lalu di Indonesia ini ada sekitar 32.730 kantor cabang atau cabang perbankan di negara kita. Namun ini angka ini turun di tahun 2017 bisa kita lihat ini turun ke 32.285 dan ini terus turun lagi di 2018 ada sekitar 31.676 kantor cabang. Lalu kemudian di tahun 2019 ini juga turun lagi begitu ya ke 31.411 kantor cabang. Ini artinya kalau kita lihat dari tahun 2016 saja ke tahun 2019 artinya sudah lebih dari 1.319 kantor cabang atau cabang perbankan di negara kita yang ditutup karena sepi pengunjung dan juga tak lagi menjadi pilihan utama masyarakat dalam hal bertransaksi. Tapi melihat hal ini seperti kita ketahui begitu ya bank-bank di Indonesia saat ini juga berlomba-lomba begitu untuk menyediakan platform keuangan digital yang canggih, yang gampang digunakan dan juga multiguna untuk kita para nasabahnya. Bahkan sebagai informasi untuk Anda begitu ya, saat ini para perbankan kita ini meraih cuan yang bahkan naik double digit dari transaksi digital yang kita lakukan setiap harinya. Seperti apa dan seberapa besar pendapatan atau cuan yang mereka dapat dari transaksi digital ini, kita lihat di slide berikutnya. Ya, memang perbankan kini tengah gencar-gencarnya begitu ya mencari pendapatan di luar pendapatan bunga. Dan hal ini dilakukan untuk meningkatkan yang namanya potensi dari transaksi digital banking. Di mana perbankan di sini ini mendapat fee dari setiap transaksi yang kita gunakan dan yang kita buat. Seperti misalnya kalau kita transfer ke bank lain dari bank kita sendiri begitu ya, pastinya Anda dan saya juga ini akan dikenakan biaya yaitu sebesar Rp6.500. Nah, Rp6.500 ini coba saja begitu ya Anda kalikan betapa banyaknya dan juga jutaan transaksi setiap harinya. Nah, itu sudah berapa begitu ya penghasilan yang didapatkan oleh perbankan kita saat ini dari transaksi transfer saja. Nah, seperti apa cuannya kita lihat bersama.
Pendapatan dari transaksi atau fee ini kita sebut sebagai fee-based income di dunia perbankan. Dan kita lihat salah satu bank terbesar yang ada di negara kita yaitu Bank Mandiri, di mana kuartal 1 ini pendapatan Mandiri dari fee-based income ini melesat ke 7,74 triliun rupiah atau naik angka ini double digit 23,95% secara year on year dari sebelumnya di 6,24 triliun rupiah pada kuartal 1 2019. Di mana kita ketahui sepanjang 2020 ini dengan adanya pandemi, kita semua berada di rumah, bekerja dari rumah begitu ya. Bahkan bertransaksi keuangan juga semuanya hanya di rumah saja begitu. Dan setelah Bank Mandiri, ini ada Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Ini bahkan lebih tinggi lagi peningkatannya begitu ya, menjadi 32,6% peningkatannya ke 4,1 triliun rupiah fee based income-nya pada kuartal 1 2020 ini dari kuartal 1 2019 yang sebesar 3,1 triliun rupiah begitu ya. Ini naik pesat dalam suatu kuartal saja yaitu mencapai 32,6% peningkatannya. Lalu kemudian setelah Mandiri dan juga Bank BRI, kita lihat juga bank milik orang terkaya di negeri ini yaitu Hartono Brothers, Bank BCA atau Bank Sentral Asia yang juga fee based income-nya ini naik pesat ke 3,46 triliun rupiah begitu ya, atau dari tahun sebelumnya secara year on year yaitu di 3,22 triliun rupiah. Jadi bisa kita lihat di sini mengapa perbankan ini semakin gencar begitu ya mempromosikan platform-platform digital mereka seperti mobile banking, internet banking dan juga macam-macam produk berbasis digital lainnya. Karena bisa kita lihat di sini memang perkembangannya ini sangat cepat sekali dan sangat signifikan sekali begitu. Lantas seperti apa lebih detailnya jenis-jenis transaksi apa yang menjadi pilihan utama kita saat ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, di sini saya akan mengambil Bank Sentral Asia atau BCA sebagai case study begitu ya. Ini merupakan tren dari jenis transaksi BCA untuk kuartal 1 2020 ini atau yang paling terupdate begitu ya. Kita lihat bersama yang kenaikannya paling besar ini terjadi di mobile banking yang naik pesat yaitu mencapai 42,8% secara year on year dan nilai transaksinya ini juga naik ke 621 triliun rupiah sepanjang kuartal 1 tahun 2020 ini saja. Lalu kemudian yang kedua, ini ada juga internet banking di sini yang naik pesat dengan transaksi yang naik menjadi 2.754 triliun rupiah atau naik 14% secara year on year. Ini kenaikannya untuk internet banking begitu ya. Lalu kemudian kita lihat juga untuk ATM yang ternyata ini mengalami pengurangan untuk kuartal 1 ini di sini yaitu berkurang transaksi yang melalui ATM yaitu sebesar 1,6% begitu ya pengurangannya dengan transaksi yang jauh lebih sedikit. Kalau bisa kita lihat di sini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mobile banking dan juga internet banking yaitu di 542 triliun rupiah untuk kuartal 1 2020 ini saja begitu ya. Dan ini sepertinya ini seiring begitu dengan cashless society yang dicanangkan oleh pemerintah di tengah pandemi ini, di mana kita dianjurkan untuk tidak memegang uang kertas atau uang fisik dan juga bertransaksi secara digital begitu ya. Alhasil di sini ini sudah kelihatan sekali begitu ya pengurangannya dari nilai transaksi untuk transaksi di ATM. Lalu kemudian kita lihat juga bagaimana transaksi di cabang. Kalau dari nilainya ini memang paling besar gitu ya, masih paling besar di 3.509 triliun rupiah untuk kuartal 1 ini. Tapi secara persentase kalau kita lihat, kalau kita bandingkan, ini hanya tumbuh di 0,8% untuk kuartal 1 2020 ini dibandingkan mobile banking dan juga internet banking yang double digit. Ini bahkan tadi kenaikannya ini mencapai 42,8% dan juga di 14% begitu ya peningkatannya. Jadi bisa kita lihat di sini begitu ya kemana arah tren dari perbankan di negara kita. Nah, jadi bagi Anda yang mungkin belum terlalu paham begitu ya bertransaksi secara online dan juga masih sering datang ke cabang setiap kali ingin bertransaksi, ini tidak ada salahnya kalau Anda mulai pelajari begitu ya, mulai mengerti cara digital banking bekerja karena mungkin di masa yang akan datang tidak ada lagi transaksi perbankan di cabang dan tidak ada lagi juga begitu ya cabang-cabang yang melayani nasabah dan kita semua diharuskan bertransaksi secara online cukup dari gadget masing-masing.